Pertahanan Kola dan Ghost Chop terlalu tinggi. Selain itu, 4 tabib di belakang mereka juga sama kuatnya. Serangan dari para penyihir Martial Union sama sekali tidak berpengaruh pada Duamat. Adapun untuk menyerang anggota lain, dengan Duamat menghalangi di muka, Martial Union tidak memiliki cara untuk menyerang mereka sama sekali. Jangan panik, teruslah membunuh. Kami mengungguli mereka dengan 6-1. Kami akan membunuh mereka, bahkan jika kami harus melemparkan mayat ke arah mereka. Pembunuh, berputar-putar dan bunuh para tabib. Ironsworth Lion juga mengalami sakit kepala pada kedua MT. Namun, pengalaman bertahun-tahun dalam pertempuran memungkinkannya untuk dengan cepat memikirkan solusi. Pada saat itu, pengumuman tim untuk Ouroboros terdengar. Sistem, tim Martial Union telah memulai serangan terhadap tim kamu. Selama 2 jam berikutnya, semua anggota dalam tim dapat dengan bebas membalas tanpa menerima hukuman apapun. Tanpa perlu khawatir menjadi pemain merah, semua orang menjadi lebih termotivasi. Kamu berani memulai perang melawan kami, Ouroboros? Tak satu pun dari kamu yang tahu betapa besarnya langit dan bumi. Kalian semua, mati. Petik 2. Penyihir api, Zhao Yueru, akhirnya bisa menampilkan kekuatannya yang menakutkan. Setelah tangannya menelusuri mantra terakhir di udara, salah satu keterampilan utamanya, Frost Flame Explosions, diaktifkan. Magic menghantam MT Martial Union, menyebabkan serangkaian kerusakan lebih dari -200 poin dan langsung mengurangi HP-nya ke level kritis. Namun, tak lama setelah itu, tabib Martial Union dengan cepat menarik HP MT mereka kembali. Api naga roar. Zhao Yueru mengungkapkan senyuman saat dia selesai mengucapkan mantra. Dia dengan ringan menunjuk jari ke MT itu, menyebabkan mana api di sekelilingnya berkumpul di ujung jarinya. Dalam sekejap mata, seekor naga api raksasa muncul dan bergegas ke arah MT itu, melahapnya seluruhnya. Bahkan dengan lebih dari setengah HP-nya yang tersisa, MT of Martial Union langsung mati. Para pemain jarak dekat Martial Union menarik napas dingin. MT yang baru saja jatuh adalah MT inti Martial Union. Dia dilengkapi dengan set lengkap level 4 bronze set equipment, dan dia juga menggunakan level 5 bronze shield. Penyihir top dalam persekutuan hanya bisa menyebabkan -80 hingga -90 kerusakan padanya. Sekarang, meskipun ada tabib yang menyembuhkannya, dia masih terbunuh dalam 2 gerakan. Seberapa tinggi kerusakan elementalis wanita itu? Selama jeda sesaat Martial Union, Blackie telah selesai mengucapkan mantra Hell Flame. Segera, pilar api berwarna hijau muncul di antara area dengan kepadatan pemain yang tinggi. Pilar api yang melesat ke langit menyebabkan lebih dari -300 kerusakan setiap detik untuk setiap pemain, dan dalam sekejap, lebih dari 10 pemain kehilangan nyawa mereka. Para pemain dari Martial Union semuanya tercengang melihat pemandangan ini. Mantra tunggal membunuh lebih dari 10 pemain. Hanya bagaimana mereka harus menentang ini? Jangan takut, sebarkan sedikit. Mereka akan selesai selama kita bisa dekat dengan mereka. Ironsworth Lion berteriak penuh percaya diri. Anggota Martial Union merasakan apa yang dikatakan Ironsworth Lion adalah logis. Mereka kemudian terus menyerang ke arah kelompok dari Ouroboros, memulai pertempuran jarak dekat. Para pemain dari Martial Union banyak, dan sangat cepat, mereka mengepung semua orang dari Ouroboros. Snow lembut mengangkat pedangnya, segera menggunakan cas untuk mengirim 3 pemain terbang. Dengan gelombang pedang raga, gentle Snow menggunakan cleave,
memberikan lebih dari minus 450 damage pada 6 pemain level 3 yang menerjangnya. Akibatnya, ke-6 pemain itu langsung jatuh. Para pemain dari Martial Union tidak tahu seberapa menakutkan seorang berserker dengan 50 kekuatan. Dengan hanya 20 kekuatan, berserker dapat mematahkan senjata biasa menjadi 2 dengan hanya tangan kosong mereka. Jika berserker memiliki 50 kekuatan, orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya mereka. Setelah membunuh gelombang pemain pertama, Gentle Snow bergegas menuju kerumunan. Seperti seekor naga banjir yang memasuki lautan, Snow lembut membuat kekacauan di tengah-tengah persatuan bela diri. Angin kencang membentak saat Snow Gentle menggunakan Whirlwind Slash. Para pemain dalam radius 5 yard di sekelilingnya semua dikirim terbang ke atas, dan kerusakan lebih dari minus 500 poin muncul di atas kepala mereka. Para pemain jatuh dengan keras ke tanah, menjadi lebih mati daripada mati. Tabib yang berdiri di garis belakang bahkan tidak bisa menyembuhkan mereka sebelum mereka dibantai. Para pemain dari Martial Union yang mengelilingi Gentle Snow takut akan gemetar. Aura salju lembut yang dipancarkan terlalu menakutkan, menyambar keberanian mereka. Adapun pemain lain dari Martial Union, masing-masing dari mereka masih berani menyerang, menggunakan keahlian mereka pada anggota Ouroboros. Namun, masing-masing serangan mereka hanya berhasil menyebabkan minus 40 hingga minus 50 kerusakan. Di sisi lain, satu pukulan dari para pemain Ouroboros mengambil lebih dari setengah HP mereka, hanya 2 pukulan yang membuat mereka mati. Dan bahkan penyembuh pun tidak bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Para pemain dari Martial Union dengan cepat menemukan masalah, bahwa meskipun mereka memiliki keunggulan angka di pihak mereka, mayoritas dari mereka semua adalah pemain baru ke domain dewa. Dengan kata lain, mereka adalah noobs. Tidak hanya perbedaan level mereka yang sangat besar, kesenjangan dalam peralatan mereka bahkan lebih konyol. Hanya para elit dari Martial Union yang nyaris tidak bisa bersaing dengan para anggota Ouroboros. Sementara itu, di sisi Ouroboros, ada keindahan klerik yang selalu memberikan Heal and Truth Shield di saat-saat paling penting, menyelamatkan anggota Ouroboros dari kematian. Akibatnya, anggota Martial Union menjadi gila dengan frustrasi. Namun, meskipun mereka ingin membunuh ulama ini, orang itu, dirinya sendiri, terus-menerus dilindungi oleh 2 asasin. Selama ada pemain yang bergegas ke grup, rantai serangan dari 2 asasin akan membantai mereka. Pada akhirnya, anggota Martial Union terjebak dalam kebuntuan. Mereka tidak bisa maju atau mundur. Semua asasin menggunakan stealth dan menyingkirkan penyembuh mereka. Tanpa tabib, kematian mereka semuanya dijamin. Ironsworth Lion berteriak dalam obrolan tim. Jika setengah lusin asasin dari Martial Union bisa menyelinap dengan stealth, mereka bisa dengan mudah membunuh seorang klerik jika mereka bergandengan tangan. Mengalir darah, di mana bocah itu? Aku ingin secara pribadi membunuhnya sendiri, Ironsworth Lion bertanya dengan marah. Dia melirik ke sekeliling, tetapi gagal menemukan sosok Si Feng sama sekali. Kehilangan mereka dari pertempuran hari ini pasti akan sangat besar, dan semua itu karena Si Feng. Ironsworth Lion secara alami tidak akan membiarkan Si Feng melarikan diri. Bos Ironsworth, aku juga tidak melihat bocah di sini. Dia tampaknya telah menghilang, Drifting Blood dengan cemas menjawab. Temukan dia. Dia harus ditemukan. Amarah Ironsworth Lion terbakar. Orang yang paling ingin dia bunuh telah menghilang. Jika berita ini menyebar, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan.
Pada saat ini, Si Feng sudah menyelinap ke garis belakang Martial Union melalui penggunaan Shadow of Nothingness. Lokasi ini seharusnya. Si Feng memandang medan di sekitarnya. Dia kemudian membatalkan Shadow of Nothingness, tiba-tiba muncul agak jauh di belakang tabib Martial Union. Sementara itu, tabib Martial Union saat ini sibuk menyembuhkan para pemain di garis depan, gagal menemukan penampilan Si Feng. Bilah angin, Si Feng berubah menjadi angin kencang, menyapu ke tabib Martial Union. Sementara di tengah melantunkan doa, seorang ulama laki-laki tiba-tiba menemukan pedang hitam pekat menembus dadanya. Setelah itu, dia merasakan ledakan rasa sakit di lehernya sebelum penglihatan di depannya berubah kelabu pudar. Di bawah bilah Si Feng, seorang pendeta lapis-lapis baja tingkat 5 tidak berbeda dengan selembar kertas. Serangan normal dari pedang Si Feng mampu menyebabkan lebih dari -330 kerusakan. Dengan 2 serangan dasar hanya 2, Si Feng bisa membunuh seorang ulama tunggal. Jika dia menggunakan skill, dia bisa membunuh klerik dengan setiap serangan. Ada seorang asasin, ulama perempuan di dekatnya berteriak ketika dia menyaksikan adegan ini. Dia tidak berpikir bahwa ulama laki-laki akan mati begitu cepat atau begitu kejam. Kamu Feng? Iron Sword Lion segera menolehkan kepalanya ke garis belakang, menemukan Si Feng dengan cepat memanen penyembuh mereka, seperti domba memasuki mulut harimau. Mata Iron Sword Lion hampir pecah terbuka dalam kemarahan melihat pemandangan ini. Dia berteriak keras saat dia bergegas ke Si Feng. Sayangnya, kecepatan Si Feng sangat cepat. Tabib tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari pedang Si Feng. Hanya dalam beberapa saat, Si Feng merenggut lebih dari 10 nyawa penyembuh. Tanpa penyembuh, garis depan Martial Union mulai dengan cepat hancur ketika Snow Lembut dan yang lainnya membantai mereka. Mati. Mata Iron Sword Lion menjadi merah padam. Dia menggunakan Wind Blade, pedangnya menusuk ke arah punggung Si Feng. Sekarang setelah tabib mereka semua mati, tak perlu dikatakan bahwa mereka akan kehilangan pertempuran ini. Sementara itu, Si Feng adalah pelaku utama untuk semua ini. Jika dia tidak membunuh Si Feng, dia bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Setelah memusnahkan semua tabib, Si Feng saat ini mengambil peralatan yang mereka jatuhkan. Ketika dia menemukan Iron Sword Lion bergegas, dia bahkan tidak menoleh saat dia mengencangkan cengkeramannya pada Abyssal Blade. Kemudian, dengan putaran tubuhnya, Si Feng menebas Abyssal Blade ke bawah pada sepasang pedang Iron Sword Lion. Peng! Iron Sword Lion terpaksa mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Wajahnya dipenuhi syok saat dia memandangi Si Feng. Ayunan pedang Si Feng yang kasual memaksa Iron Sword Lion mundur begitu banyak langkah. Prestasi seperti itu benar-benar mustahil tanpa perbedaan besar mengenai kekuatan. Setelah mencapai level 7, Si Feng menempatkan semua poin atribut gratis ke dalam kekuatan. Kekuatan Si Feng bahkan lebih tinggi daripada Gentle Snow, belum lagi Iron Sword Lion, yang hanya memiliki peralatan biasa. Namun, Iron Sword Lion tidak mengetahui ini. Setelah mengetuk Iron Sword Lion kembali dengan tebasan tunggal, Si Feng memberi Iron Sword Lion tidak ada waktu untuk berpikir sebelum menindaklanjuti dengan double chop. Sepasang pedang Si Feng langsung berubah menjadi 4 gambar pedang, menebas ke arah Iron Sword Lion. Dengan banyak gambar pedang yang menyapu ke arahnya, meskipun Iron Sword Lion mencoba untuk memblokir mereka semua dengan sekuat tenaga, dia hanya berhasil memblokir 2 dari mereka.
Masih ada 2 gambar pedang yang menembus tubuhnya, masing-masing menyebabkan minus 180 kerusakan. Iron Sword Lion buru-buru mundur, mengambil ramuan pemulihan dasar dan meminumnya. Melihat bahwa dia bukan tandingan Si Feng, Iron Sword Lion mencoba untuk berbalik dan berlari. Namun, dalam sepersekian detik, 3 kilatan kilat memasuki matanya. Sebelum tubuhnya bahkan bisa bertahan melawan goresan petir, kerusakan minus 266, minus 352, dan minus 463 muncul di atas kepalanya. Iron Sword Lion langsung mati di bawah pedang Si Feng. Saat kematiannya, Iron Sword Lion menjatuhkan peralatan dan 1 item lainnya. 111 naga tersembunyi di jurang. Bos Iron Sword, bos. Ketika beberapa pemain dari Martial Union melihat bahwa Iron Sword Lion mudah dirawat, mereka semua sangat terkejut. Mereka semua secara pribadi telah menyaksikan kekuatan besar Iron Sword Lion sebelumnya, mampu membunuh pemain seolah-olah dia hanya memotong sayuran. Sekarang, bagaimanapun, bahwa Iron Sword Lion sebenarnya telah dibunuh oleh Si Feng hanya dalam beberapa langkah, itu benar-benar pemandangan yang tidak dapat dipahami. Eselon atas dari berbagai geng yang melihat dari jauh sama-sama terikat lidah dari adegan ini. Hanya hati menusuk yang menyadari kekuatan Si Feng. Saat Iron Sword Lion memprovokasi Si Feng, Stabbing Heart tahu bahwa persatuan bela diri di Kota Daun Merah sudah selesai. Namun, yang lain tidak tahu fakta ini. Terlepas dari apa yang dikatakan orang, Iron Sword Lion telah menciptakan banyak ketenaran untuk dirinya sendiri di Kota Daun Merah. Sebelumnya, mereka hanya mendengar tentang Iron Sword Lion disergap oleh Si Feng, meninggal karena kecelakaan. Namun, jika itu pertarungan langsung, Iron Sword Lion pasti akan menjadi pemenangnya. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa, dalam pertukaran langsung, Iron Sword Lion dengan mudah dikalahkan hanya dalam beberapa langkah. Seperti yang diharapkan, rumor tidak bisa dipercaya. Melihat kecepatan dan ketepatan di mana Si Feng menggambar pedangnya, menciptakan 4 gambar pedang hanya dengan 2 pedang. Bahkan yang ada di berbagai eselon atas guild tidak akan bisa menghalangi semua serangan itu. Selain kekuatan serangan Si Feng yang terlalu tinggi, Iron Sword Lion jelas bukan lawannya. Si Feng bukan pendekar pedang biasa. Tidak heran mengapa Dewi Salju akan bertahan dan membelanya. Aku awalnya berpikir bahwa Iron Sword Lion akan menjadi kompetisi besar bagi kami. Sekarang setelah aku memandangnya, ia hanyalah seorang pemula dari game realitas virtual kecil lainnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi orang bodoh yang mati otak, menggigit siapapun yang dia temui. Petik 2. Hehe, Martial Union selesai kali ini. Pertama, dia pergi dan memprovokasi ahli tingkat atas. Sekarang, dia bahkan secara buta mendeklarasikan perang melawan Dewi Salju. Apakah dia pikir berbaur dengan domain dewa begitu mudah? Petik 2. Itu akan cukup jika dia menjadi orang bodoh dalam kenyataan. Sekarang, dia bahkan menunjukkannya di domain dewa. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang datang dari game kecil. Dia benar-benar tidak mengetahui luasnya surga dan bumi. Martial Union pasti harus menghapus nama mereka dari Kota Daun Merah sekarang. Petik 2. Ada banyak lokakarya dan perserikatan yang memasuki domain dewa setiap hari. Demikian pula, ada juga banyak lokakarya dan persekutuan yang lenyap dari domain Tuhan setiap hari. Ini adalah kejadian umum dalam domain dewa. Setelah Iron Sword Lion meninggal, tidak ada lagi yang bisa memerintah para pemain dari Martial Union.
Sangat cepat, kekacauan terjadi di antara para pemain dari Martial Union, dan mereka semua mulai melarikan diri dengan gila-gilaan untuk hidup mereka. Si Feng secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk memberikan pukulan besar bagi Martial Union. Segera setelah mengambil barang rampasan yang dijatuhkan oleh Iron Sword Lion, Si Feng mengaktifkan Windwalk dan memburu para pemain yang tersisa. Mengabaikan nomor 3 level 3, Si Feng secara khusus mengejar para pemain elit dari Martial Union. Dengan setiap pembunuhan para pemain ini, Si Feng akan bisa mendapatkan sepotong peralatan perunggu, menyebabkan kerugian yang signifikan bagi Martial Union. Mengalir darah, kita bertemu lagi. Si Feng memblokir jalan keluar dari beberapa elit Martial Union, menemukan seseorang yang dia kenal di antara mereka. Itu adalah Darah Hanyut, orang yang telah melecehkan Violet Cloud, dan kemudian pergi mencari masalah dengan Si Feng. Darah yang melayang terkejut hingga melompat. Dia gemetar ketika dia menunjuk jari ke Si Feng, dengan malu-malu berkata, "Kamu Feng? Kamu bajingan yang tak tahu malu. Kamu ahli macam apa?" Menggertak 4 orang dengan satu. Petik 2. Tanpa berbicara lebih jauh, Si Feng melangkah maju, memotong kedua bilahnya. 8 gambar pedang muncul, segera bertujuan untuk kehidupan 4 pemain. Prajurit perisai di antara keempat dinding perisai yang segera diaktifkan, bersiap untuk menerima serangan Si Feng. Sementara itu, Darah Hanyut menggunakan chop di Si Feng, sementara berserker lain menggunakan cas, dan Cursemancer menggunakan Dark Arrow. Si Feng memperhatikan bahwa kerja sama antara keempat sangat baik. Itu tidak akan bermanfaat baginya jika dia menerima serangan mereka dengan paksa. Memutuskan demikian, Si Feng menggunakan Phantom Kill, doppelgangernya memblokir serangan di depannya. Si Feng kemudian buru-buru membalik tubuhnya, kakinya melakukan gerakan kaki ilusi saat mereka meninggalkan Afteri Mages. Sementara itu, doppelganger Si Feng terus menangkis serangan 4 pemain, menerima beberapa kerusakan dalam proses juga. Namun, setelah Si Feng sendiri bergerak ke satu sisi, dia tiba-tiba melambaikan Abyssal Blade. 3 rentetan petir dari Thundering Flash telah menyerang 3 pemain jarak dekat yang bertempur melawan doppelgangernya, langsung membunuh Drifting Blood dan berserker lainnya. Ketika Shield Warrior mengaktifkan Shield Wall, dia hampir tidak bisa selamat dari serangan itu. Namun, doppelganger Si Feng telah mengambil kesempatan untuk menggunakan chop pada Shield Warrior. Sekarang, hanya Cursemancer yang berada di tengah-tengah nyanyian, tetap. Si Feng menggunakan Wind Blade, berlari ke Cursemancer seperti angin kencang. Melihat adegan ini, si Cursemancer ketakutan berlari. Namun, Si Feng telah menggunakan chop, pedangnya menebas punggung Cursemancer, menyebabkan serangan kritis -1156 dan langsung membunuh Cursemancer. Dengan perbedaannya, dalam hal peralatan dan teknik pertempuran, Si Feng mampu mengakhiri pertempuran dengan cepat. Setelah menjarah peralatan yang dijatuhkan oleh 4 pemain, Si Feng terus berburu untuk pemain elit lainnya dari Martial Union. 10 menit kemudian, semua pemain elit dari Martial Union sudah mati. Kerusakan yang disebabkan Martial Union kali ini benar-benar dahsyat. Praktis mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan persekutuan lain untuk mendominasi kota Daun Merah sekarang. Nona Snow, terima kasih atas bantuan hari ini. Kalau tidak, kerugian kita akan tak terukur. Si Feng mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Snow lembut. Bahkan jika dia bisa membunuh banyak pemain dalam pertempuran melawan Martial Union, dan bahkan melarikan diri pada akhirnya, anggota partai lainnya pasti akan mati.
Tidak apa, hanya usaha kecil. Meskipun kerugian Martial Union hancur di Red Leaf Town, masih ada anggota Martial Union di kota lain. Ketika semua orang berkumpul di White River City di level 10, versi Martial Union itu tidak akan mudah diatasi seperti kelompok kecil ini. Gentle Snow berkata dengan lembut, "Aku mengerti bahwa kamu hanyalah pemain independen tanpa serikat. Mengandalkan, jika kamu tidak memiliki persekutuan besar yang melindungi kamu, kamu akan dengan mudah menjadi target untuk Martial Union. Mengapa kamu tidak bergabung dengan Ouroboros?" Petik 2. Benar, kakak besar Ye Feng. Dengan kekuatan Ouroboros, pada saat kita mencapai kota Sungai Putih, bahkan orang-orang dari persekutuan kelas 1 tidak akan berani memprovokasi kita. Selain itu, persekutuan kami memberikan manfaat yang sangat baik, komentar Xiao Yue. Terima kasih banyak atas kekhawatiran Nona Snow. Namun, aku terlalu terbiasa dengan kebebasan, jadi aku tidak pernah memiliki niat untuk bergabung dengan persekutuan sebelumnya. Si Feng langsung menolak undangan itu. Meskipun Ouroboros adalah persekutuan yang baik, mereka juga memiliki banyak masalah. Ambil Snow lembut sebagai contoh. Dia jelas adalah wakil pemimpin pertama persekutuan. Namun, dia masih meninggalkan Ouroboros pada akhirnya, seperti bagaimana si Feng sendiri dengan santai diusir dari Sado. Pada akhirnya, yang terbaik adalah tetap memegang hak keputusannya di tangannya sendiri. Karena itu adalah caramu berpikir, aku tidak akan berusaha untuk memaksamu bergabung dengan kami. Namun, jika kamu berubah pikiran di masa depan, Ouroboros akan menyambut kamu kapan saja. Snow gentle secara alami dapat melihat melalui pikiran si Feng. Namun, semua orang memiliki ambisi mereka sendiri, dan itu tidak baik baginya untuk memaksakan situasi. Saat ini, itu sudah cukup bagi mereka untuk mempertahankan hubungan yang bersahabat. Setelah itu, si Feng membawa Blackie dan yang lainnya menjauh dari makam bulan gelap, kembali ke kota untuk memilah tas semua orang. Dia kemudian berencana untuk membawa mereka naik level. Sebelumnya, dia selalu ketat waktu. Sekarang setelah dia selesai berurusan dengan masalah-masalahnya, waktunya tepat bagi semua orang untuk naik ke level 10 dengan cepat. Sementara itu, Zhao Yueru melihat si Feng yang kembali, samar-samar merasakan keakraban. Dia tidak tahu mengapa dia merasakan perasaan kehilangan yang tak terlukiskan di hatinya. Snow, mengapa kamu tidak berusaha lebih keras? Jika kamu memberitahu dia tentang masalah tentara pembantaian dewa, dia mungkin bahkan setuju untuk bergabung, Zhao Yueru bertanya. Gentle Snow tersenyum, berkata, tidakkah kamu benci membayangkan dia bergabung dengan kami sebelumnya? Tapi sekarang kamu ingin dia bergabung dengan kami? Sebuah rona merah muncul di wajah halus Zhao Yueru saat dia berkata dengan nada tegak, bukankah aku melakukan ini untukmu? Terlepas dari apa yang dikatakan orang, dia juga ahli tingkat atas. Jika kamu memikatnya ke Ouroboros, dia akan menjadi orang di pihak kita. Di masa depan, jika dia bergaul dengan baik di God's Flying Army, dia akan bisa membawakanmu banyak pengaruh dan otoritas. Petik 2. Jika dia tidak tampil sangat baik sekarang, aku pasti akan mencoba yang terbaik untuk menariknya. Namun, dia terlalu luar biasa, seperti naga sejati. Saat ini, dia hanyalah seekor naga yang tersembunyi di dalam jurang. Cepat atau lambat, dia akan bisa terbang ke langit, dan kita tidak akan bisa melakukan apapun untuk menahannya. Siapa tahu, di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi sakit kepala lawan dari Ouroboros. Gentle Snow ringan tertawa.
Seorang lawan kan? Zhao Yueru memasuki pemikiran yang mendalam. Bab 112 Batu Permata 7 Tokoh. Setelah Martial Union dimusnahkan, berita kematiannya dengan cepat menyebar di sekitar kota Daun Merah. Beberapa orang bahkan merekam pertempuran dan mempostingnya di forum resmi. Insiden itu dengan cepat menjadi populer. Ouroboros pertama kali menaklukkan Hell Mode of Dark Moon Graveyard. Mereka kemudian menyingkirkan lebih dari 100 anggota Martial Union. Penampilan Dewi Salju yang gagah berani telah merebut hati semua pemain pria, dan seketika, posisi dan pengaruh Ouroboros di sekitar wilayah White River City meroket. Akibatnya, banyak pemain yang ingin bergabung dengan Ouroboros. Karena rekaman pertempuran ini, ada banyak eselon atas dari guild yang memperhatikan keberadaan Si Feng. Asal-usul pertempuran ini adalah, bagaimanapun, karena permusuhan Martial Union terhadap Si Feng. Namun, tidak hanya Si Feng sendiri yang menerima bantuan Dewi Salju, dia bahkan secara pribadi membunuh Iron Sword Lion dalam konfrontasi langsung. Ini adalah bukti yang cukup dari kekuatan Si Feng yang luar biasa, dan juga hubungan baiknya dengan Dewi Salju. Memperhatikan poin-poin ini, eselon-eselon atas ini perlu membuat bawahan mereka lebih memperhatikan Si Feng. Ketika Si Feng dan yang lainnya kembali ke kota Daun Merah, banyak pemain di jalanan mengalihkan pandangan mereka ke arah kelompoknya. Omong kosong, bukankah itu Ye Feng, orang yang pergi menyerbu dungeon bersama dengan Dewi Salju? Kata seorang prajurit laki-laki. Jika aku pergi dan memohon Big Brother Ye Feng, aku bertanya-tanya apakah Big Brother Ye Feng akan membawaku ke level 10? Elementalis wanita lain dengan malu-malu berkata kepada temannya. Si Feng benar-benar menjadi selebriti sekarang. Kemanapun dia pergi, pasti akan ada seseorang yang memperhatikan dan berbicara tentang dia. Kakak Feng, kamu sudah menjadi orang terkenal. Sekarang, kamu hanya perlu menggoyangkan jari kamu, dan akan ada kerumunan wanita cantik menghampiri kamu. Di masa depan, kamu tidak boleh lupa untuk memperkenalkan beberapa kepada aku, kata Blackie sambil tertawa. Berhenti bicara omong kosong. Prioritas kita sekarang adalah naik level. Semakin cepat kita mencapai level 10, semakin cepat kita dapat bersaing untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan setelah kita memasuki kota Sungai Putih. Si Feng tersenyum kemudian dia berkata, karena semua orang lelah sekarang, mari kita istirahat selama 1 jam. Kita akan berkumpul lagi setelah kalian semua memperbaiki peralatan dan mengisi kembali kebutuhan. Petik 2. Setelah mendengar perintah Si Feng, Blackie dan yang lainnya segera pergi ke Smithy untuk memperbaiki peralatan mereka. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi biasanya ketika mereka menggiling di hutan serigala level 5, bahkan jika mereka telah menggiling selama lebih dari 10 jam, daya tahan peralatan mereka tidak turun banyak. Namun, sekarang, hanya setelah merampok dungeon sekali, daya tahan peralatan mereka semua turun hampir setengahnya. Jika mereka menyerbu dungeon di lain waktu, daya tahan peralatan mereka mungkin jatuh ke level 1 hanya dalam waktu 3 hingga 4 jam dan jadi tidak berguna. Ketika semua orang tiba di Smithy untuk memperbaiki peralatan mereka, mereka tiba-tiba menemukan masalah yang menakutkan. Sebelumnya, itu adalah kejadian normal bagi mereka untuk berubah menjadi peralatan baru. Karenanya, mereka tidak pernah memperbaiki peralatan mereka bahkan sekali sebelumnya. Namun, sekarang, semua peralatan yang dikenakan Kola hanya memiliki separuh daya tahan yang tersisa. Akibatnya, memperbaiki semua itu memerlukan biaya 1 perak 63 tembaga.
Jumlah seperti itu sudah cukup untuk membeli peralatan perunggu level 1. Semakin tinggi kehilangan daya tahan peralatan, semakin tinggi biaya perbaikannya. Jika setiap peralatan pada karakter Kola turun menjadi level 1, setidaknya 4 koin perak akan diperbaiki semuanya. Jumlah seperti itu setara dengan 2 hari dari penghasilan Kola. Namun, karena Kola telah menjadi pengikut Si Feng, kecepatan di mana ia mendapatkan uang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan banyak pemain elit lainnya. Jika para pemain elit itu memperbaiki peralatan mereka, total biaya akan setara dengan beberapa hari dari pendapatan mereka. Bos, apakah kamu mencoba merampok kami di sini? Keluh Kola, tidak mau membayar biaya perbaikan yang mahal. Sebelumnya, ia telah memperoleh peti harta misterius dari membersihkan mode neraka makam bulan gelap. Dari peti harta misterius, ia telah menerima lebih dari 3 koin perak dan 5 botol ramuan pemulihan menengah. Jika itu bukan karena peti harta karun itu, hanya biaya perbaikan ini saja yang akan mengubahnya menjadi bajingan yang bangkrut. Petualang, aku sudah memberi kamu diskon 10%. Itu sudah harga yang sangat murah, kata Pandai Besi dengan gusar. Mendengar Pandai Besi berkata demikian, Blacky dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Reputasi mereka di Red Leaf Town telah mencapai 30 poin, menerima diskon 10% untuk semua pembelian yang dilakukan di Red Leaf Town. Mereka benar-benar tidak berpikir bahwa akan sangat mahal hanya untuk memperbaiki peralatan mereka. Namun, jika peralatan mereka berubah menjadi sampah, mereka tidak hanya akan kehilangan peralatan mereka, kecepatan leveling mereka juga akan sangat berkurang. Karenanya, mereka tidak punya pilihan selain memperbaiki peralatan mereka. Area perdagangan, rumah lelang. Si Feng dengan panik membeli barang-barang dari rumah lelang. Desain tempa berkilau glimmer yang dijual Si Feng sebelumnya telah sekali lagi memungkinkannya untung besar. Sekarang, setidaknya ada 73 koin emas di tasnya. Di seluruh White River City, tidak ada satu pemain pun yang lebih kaya darinya saat ini. Saat ini, jika dia melihat barang-barang yang harganya akan melambung di masa depan, dia akan membeli semuanya. Ini karena, begitu pemain mencapai level yang lebih tinggi, menjadi lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan mata uang game dan, sebagai hasilnya, nilai mata uang game turun. Daripada hanya menunggu koin di tangannya untuk terdepresiasi nilainya, ia mungkin juga membeli beberapa barang yang akan meningkatkan nilainya dan menyimpannya di bank. Setelah beberapa waktu tidak mengunjungi rumah lelang, jumlah Hearthstone, set kartu, dan barang-barang lainnya yang nilainya akan meningkat di masa depan telah tumbuh sekali lagi. Si Feng telah menghabiskan lebih dari 8 koin emas untuk barang-barang seperti itu, mengisi 6 tas 40 slot yang baru saja dia beli, dan bahkan perlu melakukan beberapa perjalanan ke bank. Tidak akan lama sebelum barang-barang ini nilainya meningkat berlipat ganda. Hanya memikirkan hal itu memberi Si Feng perasaan senang. Sementara itu, nilai dari Glimmer Chestplate Forging Design kini mulai turun. Saat ini, setiap bagian hanya dijual seharga sekitar 2 koin emas, dan itu tidak akan lama sebelum benar-benar tidak berharga. Melihat bahwa jumlah guild yang membeli Glimmer Chestplate Forging Design menjadi lebih sedikit, Si Feng memutuskan untuk terus menjual mereka untuk sementara waktu sebelum memikirkan cara lain untuk menghasilkan uang. Sekarang, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan kredit. Hanya dengan menilai dari sejumlah kecil kredit yang saat ini dia miliki, itu masih belum cukup untuk mengembangkan lokakaryanya. Saat ini, Si Feng masih memiliki lebih dari 60 koin emas.
Dia kemudian mengambil 30 koin emas dan mendaftarkannya di pusat perdagangan virtual. Saat ini, berbagai guild besar tengah membeli koin dalam jumlah besar. Tidak akan lama sebelum dia bisa menjual semua koinnya, menghasilkan banyak kredit. Setelah itu, di dalam bank, si Feng mulai mengatur panen yang didapatnya hari ini. Dia sudah mendapatkan lebih dari 10 potong peralatan perunggu hanya dari pemain elit Martial Union yang telah dia bunuh. Awalnya, si Feng berniat untuk menjual potongan-potongan peralatan ini. Namun, lokakaryanya pasti akan merekrut anggota baru di masa depan. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyimpannya di dalam gudang, karena mungkin akan digunakan di masa depan. Bagaimanapun, dia tidak kekurangan jumlah uang yang kecil ini. Adapun Ashblade, item paling penting yang dia dapatkan dari makam bulan gelap, dia menyimpannya di dalam gudang untuk saat ini. Itu masih tidak berguna baginya sekarang. Hanya ketika dia tiba di Star Moon City barulah dia memiliki kesempatan untuk menemukan petunjuk tentang Ashblade. Lagi pula, pemilik Ashblade memiliki asal yang tak terduga. Diberi judul sebagai dewa pembunuh di God's Domain, eksistensi yang ditakuti bahkan oleh para dewa. Petunjuk yang berkaitan dengan Blade Ash ini hanya dapat ditemukan di ibu kota kerajaan Star Moon. Ah, mungkinkah ini? Si Feng menggali kristal seukuran telapak tangannya dari tasnya. Bukankah ini salah satu item yang dijatuhkan oleh Iron Sword Lion? Si Feng menemukan bahwa dia agak akrab dengan item ini. Itu memang salah satu dari 2 item yang dijatuhkan oleh Iron Sword Lion. Batu permata 7 tokoh. Barang spesial. Mengangkut pengguna ke kota Blackwing. Menggunakan sisa 4/5. Menjatuhkan setelah kematian. Iron Sword Lion ini benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak heran dia begitu kuat dalam kehidupan sebelumnya. Itu semua karena item ini di sini. Si Feng memandang batu permata 7 luminari di tangannya, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan senyum. Kota Blackwing bukan lokasi biasa. Itu juga bukan tempat yang bisa dilalui pemain seperti yang mereka inginkan. Para pemain membutuhkan teleportation crystal untuk pergi ke tempat itu, dan Seven Luminaries Gemstone adalah salah satu dari batu kristal spesial itu. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, ketenaran kota Blackwing bergema di seluruh God's Domain. Semua kekuatan utama akan dengan sukarela membeli tiket ke kota Blackwing dengan harga tinggi. Namun, bagi pemain biasa, itu tidak ada artinya, bahkan jika mereka pergi ke Blackwing City. Paling-paling mereka hanya akan pergi ke sana untuk memperluas wawasan mereka. Namun, untuk eselon atas dari kekuatan besar, itu adalah surga mutlak. Setelah pergi ke sana sekali, mereka ingin pergi ke sana lagi. Si Feng melihat pada saat itu, menemukan bahwa hari ini adalah hari besar di kota Blackwing. Dia pasti harus melakukan perjalanan ke kota Blackwing. Oleh karena itu, dia mengirim pesan kepada Blackie, seraya mengatakan, "Blackie, aku masih memiliki beberapa hal lain untuk diurus. Jadi aku tidak akan bisa membawamu semua leveling untuk saat ini. Setelah kamu semua beristirahat, pergi ke area level 8, Roaring Hill, untuk naik level. Selama kalian berhati-hati, kecepatan levelingmu akan sangat cepat." Petik 2.